Shalom, kembali lagi bersama saya Morris di program Belajar Bersama. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu Belajar Bersama adalah sebuah program yang didesain oleh Gereja Maranatha untuk menampung dan akhirnya menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait kehidupan rohani atau hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian. Untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di link yang sudah disiapkan di kolom deskripsi, atau juga bisa langsung menuliskan di komen di video ini. Dan jangan lupa untuk bisa follow sosial media Gereja Maranatha, baik di Instagram maupun Facebook, dan jangan lupa juga untuk bisa subscribe YouTube Gereja Maranatha Malang, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari Gereja Maranatha. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan utama kita, dan saya akan memperkenalkan narasumber atau pembicara yang akan menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Di sini sudah ada Pak Yaneman Usmani. Pak Yaneman, apa kabar? Baik, terima kasih Morris. Sudah siap untuk menjawab pertanyaan teman-teman? Ya. Oke, langsung saja. Untuk pertanyaan pertama ya Pak Yaneman, saya akan bacakan. Ya. Jika nikah beda agama disebut dosa, karena dalam Alkitab dijelaskan bahwa terang dan gelap tidak bisa bersatu. Lalu, jika pasangan yang beda agama pindah ke agama Kristen setelah pernikahan, apakah dosa di awal karena nikah beda agama itu bisa hilang? Oke. Pertanyaannya seperti itu, Pak. Rumit ya? Ya, Oke. agak rumit. Nah, yang pertama dulu mengenai pernikahan beda agama itu dosa dan atau tidak dan lain-lain. Itu memang tidak bisa dijawab secara hitam putih. Artinya ini dosa dan ini tidak dosa dan lain-lain. Karena di dalam Alkitab itu ada pernikahan-pernikahan yang memang beda gitu ya. Seperti Esther dengan Raja Persia gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian mendatangkan berkat, itu yang pertama. Yang kedua, inti daripada pertanyaan itu, apakah kalau pertama menikah beda agama, kemudian menjadi Kristen, menjadi Kristen, apakah dosanya itu hilang? Oke. Nah, jadi yang kedua itu mengenai dosa hilang dan dosa ada itu mengenai bagaimana kita punya pribadi ya dengan Tuhan. Apakah kita pada waktu kita melakukan hal yang salah, kemudian kita merasa bahwa itu adalah dosa, dan kalau kita tahu dosa dan kita minta ampun kepada Tuhan, tentu anugerah Tuhan cukup untuk mengampuni itu. Jadi itu tidak seperti surat keputusan yang berlaku mundur begitu ya, ada seperti itu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga mengenai hal ini kita bisa, saya ingin memperlihatkan satu teks di dalam Alkitab, di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 13 sampai ayat 14. Latar belakang dari bacaan teks ini, 1 Korintus pasal 7 ini adalah orang-orang yang sebelum menjadi Kristen, mereka sudah menikah secara non-Kristen. Lalu kemudian mereka menjadi Kristen. Oh maaf, gitu ya. Berarti di Alkitab sudah ada cerita-cerita seperti itu ya? Oh, ada kasus-kasus seperti itu. Nah, ini saya langsung kutip ke bagiannya ya. 1 Korintus pasal 7 ayat 13 sampai 14. Dan kalau ada seorang istri bersuami seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Nah, ini ayat yang penting ya. Karena suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya. Andaikan tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Jadi kalau pertanyaan tadi intinya, apakah dosa yang itu yang lalu itu, kesalahan yang lalu itu kan saya sudah jawab pada bagian kedua tadi. Tapi masalah hubungan suami istri ini, antara yang beriman dan tidak beriman ini yang lain bisa menguduskan yang lain, gitu ya. Nah, itu menurut catatan, menurut tulisan
Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus itu. Pernikahan-pernikahan yang terjadi seperti ini, itu dalam konteks jemaat Kristen di Korintus, itu sesuatu yang memperoleh kasih karunia yang besar. Oke, jadi mengapa? Karena orang-orang yang belum percaya kepada Kristus ini, mereka kan tidak memahami. Jadi sebelum mereka menjadi orang Kristen, mereka sudah ada di dalam pernikahan-pernikahan menurut kepercayaan yang lama. Nah, sekarang mereka masuk ke dalam iman Kristen, mereka mempelajari sesuatu yang tidak ada di kepercayaan mereka sebelumnya. Dan itu kasih karunia Tuhan besar untuk bagaimana mereka menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Seperti yang ditanyakan tadi. Jadi malah bagus ya Pak ya? Jadi mereka dibawa pada keselamatan itu ya? Iya. Jadi kan Tuhan punya banyak cara untuk menyelamatkan, gitu ya. Nah, yang saya contohkan tadi mengenai kisah Esther di dalam Perjanjian Lama itu, Esther kan tuh nikah atau menjadi permaisuri dengan raja yang tidak beriman, gitu loh. Tetapi dengan pernikahan itu Esther menyelamatkan satu bangsa yang besar. Jadi anugerah Tuhan ada di dalam peristiwa-peristiwa yang menurut ukuran-ukuran kita itu, wah ini nggak boleh gitu kira-kira. Oke, gitu Morris. Oke, sepertinya sudah cukup lengkap dan cukup jelas sekali apa yang disampaikan Pak Yaneman. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Apakah punya iman cukup untuk menyelamatkan kita? Oke. Singkat, padat, tapi kayaknya dalam. Ya, saya kira ini pertanyaan yang berat ya. Karena kalau di dalam iman kepercayaan Kristen itu kita sangat percaya bahwa hanya dengan beriman seorang dapat diselamatkan. Ya, itu iman yang dipahami itu bukan hanya mengatakan bahwa saya orang beriman, bukan. Tetapi orang menyadari benar dia bisa beriman itu dari mana, gitu loh. Karena iman itu dalam kekristenan bukan dari saya. Tetapi iman itu adalah pemberian anugerah Tuhan. Gitu? Di dalam Roma 10 ayat 13 dikatakan, iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman dalam pemahaman kekristenan itu, dia berbeda dengan pemahaman iman-iman yang pada umumnya. Gitu ya. Karena iman kita itu adalah iman yang didasarkan pada pemberian anugerah Tuhan. Jadi bukan kita yang berusaha supaya kita punya iman ini tambah tinggi, tambah dalam, dan bukan. Tetapi itu adalah kasih karunia Tuhan. Sehingga hanya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, itu mesti lengkap ya, iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka seseorang dapat diselamatkan. Nah, di dalam Alkitab itu ada contoh ya, mengenai perwira yang hambanya sakit, gitu ya. Lalu ada orang-orang dari perwira itu datang, pembantu-pembantunya, dan datang meminta kepada Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya, untuk menolong yang sakit itu di rumah. Nah, sementara Tuhan Yesus dalam perjalanan, prajurit ini, perwira ini mengutus orang, dan dia bilang, Guru, saya tidak layak menerima engkau di rumah. Cukup katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Karena aku sendiri adalah seorang hamba, di bawahku juga ada bawahan. Kalau aku perintahkan apa yang dia lakukan, maka dia akan melakukan, dan kalau mengatakan tidak, dan dia tidak. Jadi intinya, dia minta kepada Tuhan Yesus, Yesus katakan sesuatu saja. Gitu. Tidak usah datang. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang apa? Iman sebesar ini belum pernah kulihat di kalangan orang Israel. Jadi hanya dengan beriman, ya, meyakini bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa, maka dia memperoleh apa yang dia harapkan dari Tuhan. Nah, begitu juga dalam soal keselamatan. Karena apa yang kita mau lakukan untuk kita memperoleh keselamatan? Kalau kita mau berbuat baik, semua perbuatan baik kita itu motifnya jelek. Gitu loh. Lihat aja di TV, gitu ya. Orang kasih sumbangan tapi di syuting, di kamera. Nah, semua perbuatan baik yang dilakukan manusia itu motifnya adalah tidak suci, tidak tulus. Sehingga perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan seseorang.
soal kepercayaan, soal kemampuan kita dalam memahami Alkitab atau memahami kitab-kitab suci. Seberapa banyak yang kita bisa pahami, dan itu tidak bisa kita pahami dengan betul. Sehingga kalau orang katakan Morris ini orangnya baik, itu kan kelihatannya, gitu toh. Orang kan tidak mengikuti Morris seumur hidup dalam 24 jam, gitu ya. Nah, orang tidak tahu, orang bisa lihat kita punya luar, tapi orang tidak bisa lihat kita punya hati. Itu sebabnya kenapa Kristus mati untuk kita, dan kita cukup beriman hanya kepada Kristus saja. Karena Kristus melakukan semuanya bagi kita. Nah, tidak sampai di situ bahwa iman itu kemudian kita buktikan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari melalui perbuatan, melalui tindakan-tindakan. Jadi iman yang diwujudkan dalam tindakan, ya. Jadi bukan tindakan yang membuat kita memperoleh keselamatan. Jadi memang perbuatan baik, terus pemahaman akan firman, kalau tidak diikuti iman kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa menyelamatkan kita. Ya, itu saya jelaskan sedikit saja mengenai di dalam sejarah gereja itu pernah terjadi. Ya, pada tahun 1517 itu di Jerman, di Wittenberg itu, Martin Luther memprotes gereja pada waktu itu. Karena gereja menawarkan keselamatan dengan cara menjual surat penghapusan siksa. Itu indulgensia itu. Kalau siapa memberi sumbangan atau membeli surat itu, maka jiwa-jiwa keluarganya yang ada di api pencucian itu akan pindah. Nah, Luther menolak ajaran itu. Sehingga dia terkenal dengan sola fide, hanya oleh iman, sola gratia, hanya oleh anugerah, sola scriptura, hanya Alkitab yang mengatakan itu, dan soli deo gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Jadi gereja pun pernah jatuh dalam pemahaman bahwa perbuatan baik itu dapat menyelamatkan. Nah, itu sama lah kalau gereja bilang kalau kamu bikin ini, kalau kamu kasih perpuluhan banyak, kalau kamu ini, kamu akan diselamatkan. Itu nggak bisa. Karena iman kita yang benar yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Kalau kita lanjutkan lagi, pasti ini bakal berjam-jam ya membahas ini ya. Tapi yang jelas ini sudah cukup lengkap dan cukup jelas sepertinya buat teman-teman untuk memahami ternyata dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus sangat bisa untuk bisa menyelamatkan kita. Ya. Oke, terima kasih Pak Yoneman sekali lagi atas jawaban-jawabannya yang luar biasa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan Belajar Bersama dari awal hingga akhir. Sekali lagi saya mengingatkan, jangan lupa untuk subscribe YouTube GSIA Maranatha dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Dan jangan lupa juga follow sosial media GSIA Maranatha baik di Facebook maupun Instagram. Dan sampai jumpa di Belajar Bersama edisi selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.